Coba cari juga, halo. Coba cari juga itu ya segitiga triangular yang kedua. Coba cari untuk contoh ini dari Marfa ternyata agak ini agak sulit dicari, tapi ada saya pernah nemu. Kalau S3 segitiga itu coba dicari ya. Aduh, ada ketemu nggak? Halo? 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 Iya Pak. Ketemu nggak? Yang Delmarva saya ada sih Pak. Ada, coba ditampilkan. Ya Anda aja lah, biar cepat. Coba yang Delmarva. Sekarang, Dek, nampilinnya gimana Dek? Nampilin ke layar tuh gimana ya? Gede? Dek? Oh, ini saya tampilin Pak, bisa? Oh, saya tampilin ya. Oke, yang lain di-share ya, di-share. Nanti dengan contoh dua itu, dari contoh dua itu Anda bisa membuat. Oke, tampilin tabelnya, dibuat Excel.
Gimana Pak maksudnya? Coba lihat dulu. Ini dapat dari internet Pak, saya juga lagi baca-baca. Iya Pak, tabelin dulu. Lihat ada tabelnya, ada lihat. Nah ini Iya Pak. ya maaf Pak ya. Tapi ada tabelnya nih, angka-angka ini berapa gitu. Ada. Jadi di sini tuh ada enggak? Di sini nggak ada tabel Pak. Dia kayaknya ngejelasinnya pakai grafik, cuman ini kayaknya bingung juga ini grafik apa. Ya ini bingung. Yang jelas tuh ini nggak seperti ini. Anda mesti dapat tabel kayak SCS, ada tuh tabel SCS. Atau nggak gini, mulai dari SCS segitiga aja. SCS segitiga coba. SCS segitiga ini deh. Ya, SCS segitiga ya, ada kan? Ya, oke. Dicari coba. Dek, cari hidrograf Delmarva. Oh ini nggak ada sih, ini bukan ini Pak. Oh ini mah yang ini mah di buku saya udah ada kan? Iya ini yang dari Bapak. Bukan, ya bisa juga sih. Cuma maksudnya begini, bisa pengirain Pak. Ada Excelnya kan? Nggak ada ya? Oh ya, coba dibuka di ini, dilihat di bawah ya. Halo? Iya, Pak. Coba lihat bentuk kurvanya. Oh, kurva. Saya ini ya. Nah, terus. Nah, ini ya. Oh, ini ada ya, udah pernah buat, saya lupa malah. Terus di atas lihat. Terus lihat. Nah, di sini tuh kalau nggak salah ya, SCS segitiga ini Anda nggak buat ini ya persamaannya ya. Coba di sini. Ya ini contohnya. Terus. Jadi SCS segitiga itu mewakili yang oke, saya buat ini ya. Saya buat apa? Sebentar. Oke ya, Dek. Saya bagikan dulu ini ya, saya sebentar. Masih belum bisa masuk. Kenapa Dek? Masih belum bisa masuk. Gak bisa apa? Belum bisa join di sana. Kenapa? Ya kan harus akses kanan tuh. Aneh aja. Gimana? Pion mah. Pegang-pegangnya. Kalau pion kan mandinya terangkat.
Halo. Ini barusan saya kirim ini ya, saya buka. Dek, ngelihat ini gimana, Dek? Dek, coba. Jadi di ngeliatin ini gimana caranya? Nggak ngerti gini kalau Excel, Pak. Oh, Excel ya. Oke ya. Oke ya, ini saya barusan kirim. Sebelumnya pernah dikirim tuh malah salah. Ini udah ngantuk saya nih. Jadi ini yang dikirim yang benar yang ini ya, tahun 31 Maret. Nah, ini jamnya. 6 jam. Jadi cara makainya gitu ya. Ini pakai SCS, pakai Horton itunya, kemudian distribusinya PSA. Ini kalau mau 12 jam, Anda tinggal ganti. Ini Anda tinggal copy ke sini ya. Ini di copy ke sini ya. Oke. Itu 12 jam. Ini tinggal diisi ya, diisi sini. Nah, itu. Jadi kalau mau yang berapa yang 24 jam ya tinggal tambah ke bawah. Jadi ini tidak boleh diganggu. Nah, kemudian kita kan mau menghitung yang baru ya, segitiga. Nah, ini template-nya tuh ambil dari ini nih, dari yang ITB 1B ya, yang template-nya, atau 2B sama aja ya. Template-nya dari situ ya. Lihat ini kita kasih nama ini SCS segitiga ya. Ya. Nah, sekarang oke, kebayang nggak? Halo? Halo? Kebayang, Pak. Kebayang ya. Nah, sekarang saya coba cari SCS segitiga ya. SCS segitiga itu nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah SCS segitiga ya. Ada SCS triangular sama SCS segitiga. Nah, SCS yang curvilinear itu sudah ada di yang namanya SCS ini ya, SCS biasa ini. Ini saya kirim ke ini ya. Kirim gitu supaya kita ngomong pakai file yang sama. Nah, kalau ini 0, ini 1, itu persamaannya gimana tuh? Kalau itu 0, ini 1 berarti X sama dengan apa? Ini ingat ya, ini di harga T-nya itu T yang dinormalkan ya. Jadi Anda buatnya dari sini. Jadi kalau ini katakanlah di sini itu 1 berarti ini berapa nih? Kalau persamaannya ini kan ya ini jamnya nggak bisa kita di sini tuh time lag-nya menggunakan di sini dalam hal ini menggunakan time lag-nya Schneider ya. Tapi kurvanya kita menggunakan yang segitiga nih. Ya, segitiga ini, bukan yang itu. Jadi kalau Anda lihat di sini ini 0. Jadi kalau ini kan yang ITB 2B ya, 1B ya. Kalau yang
1 berarti gimana? Ini sama dengan apa? Bentuk persamaannya? Sama dengan ini ya, sama dengan ini, sama dengan D36 ya. Ini kalau Anda lihat, sorry, 36 gini ya. Kan kalau T-nya segini, ini naik, jadi ini E-nya sama dengan 1 ya. Oke, jadi kalau dilihat kemudian dari ini 1 dan dia harus di sini tuh kalau nggak salah 5/3. Berapa tuh 5/3? 5/3 ya kalau nggak salah. TP-nya itu, TB-nya tuh 5/3 itu berapa tuh? 2, berapa? 0,66. Berapa? 1,66. Kayaknya lebih nih ya. 7/3 kali berapa kali ya? Coba TB-nya itu ini berapa tuh? Coba sebentar ya, saya lihat cari di internet. Ini TB-nya berapa? Ini yang di buku pedoman saya berapa tuh? Ada kok di situ udah dibuat juga ya. Mana tuh? Bahan kuliah, terus hidrologi NPNTA, terus nah ini ya. TB 8/3 TP 8/3 ya. Jadi ininya 8/3. Jadi ini 8/3 itu berapa? Sama dengan 8/3. 2,22/3 ya. Oke, ini lihat bentuknya gini ya. Nah, jadi ini bentuknya segitiga. Jadi kalau Anda kita buat dalam bentuk apa namanya? Kurva, kira-kira begini. Nah, sorry, bukan ini waktunya. Waktunya tuh ini ya, kurvanya yang ini. Ini waktu yang tidak. Jadi kalau Anda buat ini, Anda harus salah ini. Kok dikunci? Ini ya maksudnya nih. Yang tidak berdimensi ya, yang digambar. Mungkin sampai cukup sampai 12 aja, 10T lah di sini kira-kira. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini udah kelihatan sampai 6 lah ya maksimumnya. Ini saya buat jadi 6 supaya kelihatan jelas. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini udah lurus ya, udah lurus. Tinggal yang bagian ini. Nah, jadi dari sini kan lurus X sama dengan T. Nah, dari sini gimana caranya supaya ini 0? Jadi gimana tuh caranya supaya dia ini 0 adalah gimana? T ya, T-nya berarti sama dengan 1 minus ini kali apa namanya? 1 minus ini kan harusnya 226/7 ini ya. Oke, jadi di sini berapa nih? Ini puncaknya berarti berapa?
sama dengan 1 dikurang berapa nih? B41 ya, kurang B berapa? B40 dibagi dengan 2/3, 8/3, 3 minus 1 kali berapa tuh? 1 ya kalau nggak salah, ya kan? Ya, betul nggak gitu? Coba dilihat dulu ya. Menurun, turun. Oh, sorry. Ini berarti tetap nih, ya. Ini minus ya, oke. Jadi ini itu cara membuat ini ya, nah ini jadi 0 semua. Jadi kalau Anda lihat di sini, oke ya. Jadi Anda lihat di sini, ini adalah hidrograf SCS segitiga SCS segitiga yang SCS segitiga ya. Nah, yang paling penting di sini itu adalah ini ya. Hasil yang paling penting kita itu adalah pertama yang disebut dengan KP. Anda lihat di sini berapa ini KP-nya? 0,8 berapa? 0,28. Sekarang kalau luas eksak ini berapa nih? Luas eksaknya setengah kali berapa? Setengah kali 8/3 ya. Setengah kali 8/3 ya. Luas segitiga ini itu setengah, luas alas kali itu berapa sih? Setengah tinggi kali 1 kan. Nah, ini luas numerik itu artinya apa? Ada ini gimana sih ngasih ini, maaf. Nah, jadi secara hitung luas ini nih, jadi kalau di mungkin nanti ya dulu ya metode numerik, ada nggak numerik dulu? Ada ya, oke. Kalau di numerik
tunjukkan ya ini ya dengan apa itu P-track itu 0,28. Anda lihat ya, itu dibuat oleh C ya. Nah, Anda lihat di SS ini ya, ini melengkapi di sini rumusnya IP itu adalah ini, lihat angka ini ya, berapa lagi meninggal 83 itu persis dengan kalau ini bukan gitu nggak? Halo. Jadi Pak, ini yang disebut dengan rate faktor kuliah. Nah, ini kan linear itu berapa tahun ya? Kayak kita itu dia Anda lihat di sini ini 83 dan bahwa membuat Anda buat persamaan di sini yang saya ya ini. Nah, jadi 0,3 ya, Anda lihat. Nah, sama persis ya. Kemudian dari situ nanti dapat luas volume. Nah, salah satu hal yang penting Anda ketahui itu bahwa ini itu tinggi limpasan ya, tinggi limpasan, volume hujan dan sebagainya itu harus persis satu. Ternyata kan tidak persis satu karena ya kita itu hasil integrasi numerik ini juga sama ya, luas integrasi numerik. Bukan luas integrasi numerik. Di sini yang dipakai itu luas yang angka ini yang ini itu kan munculnya dari bentuk segitiga ya. Padahal sebetulnya yang luasnya itu harusnya linear ya. Karena sejarah pembentukannya dulu seperti itu, maka angka ini tetap digunakan karena bedanya juga sedikit ya, hanya berapa persen nih? Kecil lah ya, 0,015 dibagi harusnya 1 tapi menjadi 0,015 ya, kira-kira begitu. Oke, ngerti nggak? Nah, sekarang ketemu nggak yang Delmarva itu? Delmarva? Halo? Halo? Dek, gimana Dek? Ini gimana nih, mati nih? Kenapa nih? Ya, kamu kemana? Halo? Halo, kedengaran lagi? Halo Pak. Ya kedengaran ya, kedengaran ya? Kedengeran Pak. Oke. Iya Pak. Jadi Anda lihat di sini. Kenapa? Jadi rumus yang kita gunakan sebenarnya kan yang cara apa namanya ini ya, yang kita gunakan ini cara ITB ini ya, KP sebenarnya satu ini rumusnya itu ini kan 1,3 lem kali kakinya itu adalah K kali
Ini ada di buku saya yang saya buat ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata sebenarnya angka ini, angka 0,2038 itu asalnya itu adalah dari sini ya, dari segitiga ini, luas segitiga ini. Ini kenapa kita bisa tahu? Karena rumus umumnya adalah seperti ini ya. Nah, tapi karena kita dalam hal ini menghitungnya pakai apa namanya? Pakai numerik, berarti kita buat seperti ini ya. Jadi K-nya itu adalah ini yang dihitung secara numerik ini, yang dieksak secara eksak adalah yang ini. Selisihnya segini ya. Jadi Anda lihat di sini harganya juga ininya harganya 1 ya, karena kita menggunakan perhitungan numerik ya. Harganya 1, sedangkan yang ini adalah harga eksak, itu adalah yang ini. Nah, di sini kan kalau Anda lihat itu kan nggak persis 0 ya, ada yang apa pas. Jadi bagian yang kekurangan ini menimbulkan kesalahan ya. Karena Anda lihat di sini tuh ya. Ini kan kenapa begitu? Karena si angka 2,67 itu tidak persis di, kalau Anda lihat di sini ya. 2,64 di sini masih ada harga. Nah, seharusnya yang mulai 0 kan 2,67, tapi di sini kan masih ada. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ada. Jadi yang hidrograf yang Anda buat itu sebenarnya yang ini, bukan yang murni murni yang ini yang kemudian dihitung harganya itu dengan 1, tetapi dalam pengertian hidrograf yang ini. Oke, saya kira Anda paham ya. Nah, sekarang coba cari yang Delmarva itu. Yang ini udah ya, SCA segitiga udah ya. Sekarang yang Delmarva udah ada yang ini yang dapat filenya. Nanti yang lain itu caranya sama ya, misalnya Alexeyev, dan ini Alexeyev nanti di saya mati juga ya. Halo, kedengar? Terdengar, Pak. Halo, Oke. Pak. Yang Alexeyev saya kasih filenya, saya scan-nya. Nanti Anda buat salah satu di grup itu membuat tugas itu. Ini yang di-scan udah. Di WA. Ini bentar deh. Coba sambil nunggu dan ini Dan. Ini Dan. Di scan dari mulai segini HKR sampai ke sini. Ya, berapa 1, 2, 3, 4 ya. Sampai sini. Oke? 5 lembar. Oke ya, saya kirim yang sekarang yang saya kirim sambil nunggu scan yang lain. Saya kirim yang Alexeyev. Nanti salah satu dari grup Anda akan mendapat tugas buat hidrograf Alexeyev. Tolong dibuat cara pertama seperti yang ada di buku contekannya ya, buku asli, artinya seperti itulah dulu munculnya. Kemudian yang kedua, Anda harus buat sesuai dengan step-step yang saya berikan. Oke, ini saya kirim ke WA grup ya. Jadi nanti Anda grup setelah kuliah ini Anda bisa
punya 10 hidrograf ya. Semua yang 7 itu Anda buat sendiri tuh ya, dibuat sendiri. Itu udah keterima belum? Itu? Halo? Yang SCS? Sudah, Pak. Dah. Nah, gini ya, ini saya kasih tahu nih. Di Indonesia ini saya belum pernah lihat yang hitung SCS benar. Ya, ada di buku hidrologi siapa namanya? CD Sumartono itu salah ya. Terus yang di SNI juga salah ya. Jadi yang benar itu yang di buku ini ya, yang dicontekan ini. Nanti Anda lihat bedanya di mana dengan yang di buku CD Sumartono. Nah, nanti salah satu kelompok buat tugas buat seperti ini ya. Ikuti langkah-langkahnya, nanti kalau Anda nggak bisa, Anda boleh tanya ya, salah satu grup. Nah, nanti yang ketiga itu grup tadi apa namanya? Grup bentar, tadi cukup di sini ya. Yang ketiga itu Nakayasu. Nakayasu saya kira udah ada ya. Nah, yang saya minta dari yang mengerjakan Nakayasu itu, Anda mengerjakan Nakayasu tapi menggunakan aslinya ada ya. Asli Anda buat aslinya, cara asli Nakayasu seperti apa itu ada ya. Yang ada di buku itu sudah modifikasi ya. Yang aslinya itu nanti saya beri ya, Nah, nanti Anda terus Anda ngerjakan dengan cara seperti yang ada di buku, cuman rumus debit puncaknya itu pakai yang cara ITB dan dibandingkan dengan cara Nakayasu. Nanti lihat bedanya. Kurvanya, grafiknya seperti apa itu nanti Anda bandingkan. Nah, kemudian yang keempat itu gamma 1 ya, itu udah ada di Excel yang saya berikan. Cuman nanti Anda lihat ya bahwa walaupun ini udah masuk SNI, bahwa sebenarnya cara ini itu salah ya. Nanti kenapa itu salah? Semua yang dapat tugas itu wajib menghitung yang di arsip gamma itu kan ada mungkin ada beberapa das ya. Nah, nanti Anda ngerjakan itu tapi dengan hidrograf yang Anda kerjakan ya. Jadi misalnya Ciliwung itu datanya diambil dari, jadi kayak gini ya. Coba saya tunjukkan. Nah, ini misalnya ini jadi Alexia misalnya. Anda lihat di sini gamma 1 ya. Nah, sekarang untuk Ciliwung ini kan datanya ini. Kenapa saya pakai lampirkan ini di sini? Karena untuk menghitung ini data-data ini SWF itu sangat banyak stepnya. Ya. Jadi daripada kita capek menghitung luas order 1 dan sebagainya, saya ambil yang penting kan kita dapat datanya, dan ini dibuat oleh orang yang nah, Anda masukkan ini kan tadi saya pindah ke apa namanya Cikapundung ya, Maribaya. Nah, kemudian di sini P special value transpose ya, oke. Nah, ini berubah tuh Maribaya. Nah, Anda lihat di sini grafiknya seperti apa. Ini kan tadi apa sih ini? Ini Maribaya kok ini ya, coba. Gambarnya nggak ada. Inputnya. Bapak gambarnya nggak kelihatan. Oh, gambarnya nggak kelihatan, bentar. Oke, ini mana sih? Dek. Gimana ini, Dek? Gambarnya nggak kelihatan, Dek. Ini nih, ini. Ini ya, saya pengen lihat ini. Ya, gimana caranya? Ini. Ini? Ya. Oh, ini ya. Oke. Nah, gini ya. Jadi ini udah Cikapundung, Maribaya, terus ininya gini. Nah, ini berubah kan? Ya, berubah. Nah, yang di sini yang belum ada apa? Yang belum ada itu adalah SCS segitiga. Jadi di sini caranya gimana? Anda tambahkan ya. Anda copy ini, copy ya. Kemudian Anda buat di sini move to end, create, namanya di ini SCS segi 3 ya. Oke, paham? Nah,
Ini Anda tulis di sini HSS, SCS, S3, segitiga ya. Oke ya, bisa ya. Nah, Anda tinggal ganti aja nih. Ini diganti dari yang Anda lihat SCS segitiga ada di mana. Nah, SCS segitiga itu ada. Nah, yang Anda masukkan tuh ini ya. Yang ini, yang kedua ini ya. Oke, masukkan sini ya. Sorry. Segi segitiga ini sama dengan oke. Harus sama. Nah, ini udah gitu ya. Nah, Anda cek di sini. Itu semua luas sekian, luas pinjaman, hasil limpatan hujan. Jadi dalam level das pun volume hujan itu harus sama dengan 1, harus 100%. Ini enggak 100% ya, kurang dari 100. Tapi masih oke ya, masih oke. Nah, kalau Anda lihat di sini gamma 1 misalnya ya, itu ini ya, gamma 1 nih. Di sini ini oke ya, 1,043. Artinya saya nggak ini loh, nggak ngarang nih. Artinya kita hitung volumenya masih oke. Ya. Kemudian jadi nah gamma 1 itu yang ini. Kebetulan kita bagaimana kita memasukkan SCS segitiga? Caranya adalah Anda masuk ke output ya. Oke, Anda masuk ke output. Nah, gamma udah muncul sekarang ya. Tadi kan nggak ada. Nah, gamma muncul tuh. Tapi gede sendiri ya. Ada yang salah kali ini. Apa nih? Kalau gini nih ada yang salah nih. Apa? Masihnya di sini. Kenapa salah? VIP-nya 3,66. Ini sudah saya pernah ngitung ya sebelumnya. VIP-nya 3,66, betul nggak tuh? VIP-nya 3 benar, betul ya. Berarti kenapa yang lain yang ini salah ya? Coba. Ini benar nih. Ini yang lain ini salah. Kenapa salah? Harusnya dia sama itu. Time to peak-nya beda ya, Pak? Hah? Tapi kalau gini terlalu jauh nih, nggak mungkin apa namanya? Nggak mungkin sejauh ini beda. Bentar. Gimana? Oke, ini udah benar. Ini kan jauh nih satu. Ini bener nih. Satu volumenya di sini 1, bener kok, ini udah bener. Saya pernah ngecek dulu ini. Tuh, 1,043 ya. Yang lain kok kecil ya. Tapi 1 benar harganya. Nah, apa yang salah? Saya nggak ngerti juga ya. Nanti
ininya bener nih apa? Terus ini juga benar. Itu juga benar tuh di sini apa ya yang benar? Ini kan 242, sekian. Volume ini benar semua nih, cuma gambarnya kok jauh. Saya nggak ngerti ya kenapa. Oke, sementara gitu ya. Coba yang saya balikan lagi ke sini nih, ke gamma yang ini. Ke yang Ciliwung ya, Ciliwung saya kembalikan. Harusnya benar ya. Loh kok gede ya? Kayaknya ada yang salah nih di gamanya nih, salah apa? Coba yang sebelumnya saya pernah ngasih ya. Coba di yang file yang ada buat berapa tuh? Halo? 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 Halo, Pak. Kedengeran nggak? Kenapa ya? Besar sendiri, yang di Anda gimana tuh? Gede sendiri nggak? Yang gamma ini maksudnya. Yang gamma selalu paling besar Pak, KP-nya. Bukan, tapi nggak mungkin sebesar itu. Nggak mungkin lah sebesar itu. Itu ada yang salah di apa di gamma? Bukan di. Saya udah pernah nyoba berapa kali nih ya. Nah, cuman ini kan rencananya membandingkan semua. Kalau itunya aja salah gimana? Ntar sebentar. Ini Anda yang punya tuh yang mana ya? PSA7 juga punya kan? Yang ini kan? Ya, betul ya. Yang ada 1B. Jadi saya coba ini ya. Oh, ininya masih kan gini. Coba yang saya ini ya. Tadi yang segitiga kan udah ini saya ganti gamma 1 ya, arsip gamma 1 mana? Arsip. Nah ini ya, nah saya ganti Cikapundung nih. Bener tuh, ini yang yang ini benar ya, jangan-jangan yang saya pakai salah ya ininya output. Ini saya tutup nih yang Schneider saya tutup hide ya. Nah kalau Anda lihat di sini ini jadinya saya buat variabel ya, lihat Anda ini gamma ya, gamma itu di sini gimana nih hasilnya paling rendah. Tapi kalau Anda lihat di sini, walaupun gamma ini rendah, tapi volumenya sama ya. Anda lihat di sini ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Sekarang kita ganti gamma. Nah, jadi nanti tugasnya Anda itu mengecek volume ya. Volumenya di sini semua metode ya, SCS apa
kan ada nanti pakai apa yang selain ITB aja, jadi pakai yang Delmarva, kemudian pakai apa gitu ya. Nah, itu nanti Anda harus cek volume. Jadi di sini, jadi yang misalnya ngerjakan gamma, cek ininya nih, apa RD itu rasio apa namanya? Rainfall depth ya, rainfall depth-nya cek. Ini harus Anda lihat ke sini. Di sini saya udah pernah ngerjakan semua sebetulnya. Nah, ini errornya 5% ya. Error 5% itu di mana gitu. Di sini ya kalau nggak salah. Nah, Cisanggarung apa yang coba Anda copy di sini, kemudian masuk ke sini. Nah, value terus transpose. Ya, ini dilihat, ini masih oke tuh. Ini satu ya Cisanggarung. Tapi ada yang salah misalnya, yang salah itu adalah yang di sini ada di sini. Yang error di sini udah error tuh berapa nih sungai? 9 ya. 9 itu Sungai Cimandiri ya. Cimandiri. Anda copy ke sini. Anda copy ke sini. Ini partial value di transpose. Ya. Nah, di sini terlihat ini tuh bukan lebih besar tapi error ya. Lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kan lebih kecil dari 5%, jauh lah ya, lihat. Nah, ini Anda tulis nih 0,87. Nah, terus Anda siap tulis di, jadi Anda harus buat gini 0,78 ini ya. 87 sama persis tuh ya dulu berapa tahun lalu. Nah ini adalah contoh kesalahan dari metode gamma ya untuk berbagai das di sini. Nah berbagai metode das ini salahnya seperti itu. Jadi tidak nanti dibuat. Nah sekarang Anda harus mengerjakan juga untuk metode yang lain. Anda mengerjakan cara SCS ya, cara Delmarva, Alexeyev. Nah itu cat volumenya berapa, kesalahan itunya berapa. Jadi nanti saya dapat 7 kelompok mengerjakan tugas, nanti teorinya ditulis tuh di awal itu. Seperti hanya saya buat ini aja. Seperti saya hanya membuat yang di bahan kuliah yang saya berikan, tapi Anda mengerjakannya satu dengan cara yang aslinya. Seperti Anda lihat di sini ya, gamma 1 misalnya. Gamma 1 itu aslinya nggak ada ini ya. Aslinya itu tidak ada, pokoknya aslinya nggak begini. Ini versi saya gitu. Nah ini nggak ada nih, di aslinya itu nggak ada. Oh ya, di aslinya dia itu nggak ada. Ini saya tambahkan karena supaya konsisten dengan yang, supaya mudah ngeceknya. Ya, karena kan ini nggak tahu nih berapa ini kan volume apa? Nah ini tuh enggak, volumenya berapa itu supaya bisa mudah dicek. Ini nggak ada juga pengecekan seperti ini tuh nggak ada. Ini saya penambahan seperti ini. Nah jadi dengan Pak Sri Harto berapa, kemudian Anda buat versi tambahan kolom untuk mengecek ini ya. Oke, sekarang Delmarva udah ketemu belum? Dek, gimana Dek? Halo? Halo? Delmarva udah ketemu? Belum Pak, yang ada tabelnya ketemu saya Pak. Oke, woi sambil nunggu saya cari juga ya. Saya pikir itu gampang gitu nyarinya, tanya susah juga ya. Dek, ini kalau mindahin ini gimana caranya Dek? Ini kan udah bener nih. Saya tuh kan udah ngerjain tapi di
Entah kenapa Yang sih. mana Pak? Yang mana? Yang ini udah benar, Heeh. cuman entah kenapa kok beda gitu. Ini nih udah bener nih SC segitiga nih. Heeh. Cuman kok begitu dimasukin itu gambar satunya jadi ngaco. Ini saya mau pindahin ke yang ini nih. Ini Mbak, ini klik ini klik kanan. Kopi ya. Mau for copy. Ya ke create copy. Ini klik Pak, ini Pak. Pak. Ya oke. Gitu ya. Ya. Terus ini deh Nah, itu kan harusnya Input. sama input. nah, ini kok bentuknya gini ya? Oh, ini T-nya puncaknya di ini harusnya jangan gini, ini aduh ya. Itu harusnya ini persnya ini harusnya nggak gini, jadi oke. Oh, kok gitu? Ctrl Z dia dulu. Ini harus manual nih ya. Itu F4 satu kali Pak. Bentar. Nah, yang ini juga. Udah Pak. Biar mau kurang-kurang kan Pak. Ini jadi if ini dash sama dengan 1, maka ini selain itu Bisa share. bukan apa? Harusnya apa? Ini sama dengan ini Nggak ada si blank aja. Oh, maksimum. Oke. Ya, benar.
Itu yang sini dia itu volumenya kurang, ada apa, kelihatan ya, nggak kelihatan seolah-olah ini benar. Itulah kenapa sebabnya kita harus ada cek untuk volume atau tinggi itu. Karena apa? Karena kalau dari grafik itu tidak terlihat ya. Anda hanya bisa mengecek benar tidaknya itu kalau ada kontrol-kontrol lain ya, seperti volume hujan ya. Kemudian ada di sini volume hujannya sama tinggi hujan. Sebenarnya di sini juga ada satu nih volume hujan yang kalau bagus tuh volume hujan itu ada kontrol-kontrolnya volume hujan pada das ya. Terus di sini di terakhir harus ini direct runoff harus 1 ya, ini persis. Ini kebetulan ITB 1, 2, 2B, 2A itu selalu 1 ya. Nah kalau yang lain mendekati 1 ya, mendekati 1 karena kita hitungnya pakai numerik bukan pakai ini kan numeriknya ini, eksaknya ini, selisihnya cuma segini. Nah kenapa eksak itu penting? Itu karena kita harus tahu ini tuh sebetulnya yang benar tuh berapa. Karena ngitung ini kita pakai numerik. Betul tidaknya kan kita tidak tahu ya. Jadi adanya eksak ini rumusnya ini nih. Saya udah bagikan itu untuk mengecek bahwa ini betul. Jadi kenapa harus dihitung numerik dan eksak beda-beda? Karena kalau kita kurva yang Anda lihat ini itu digambar dari hasil numerik. Kalau hasil integrasi numeriknya salah atau kurvanya salah, itu nanti kelihatan tuh di sini bahwa harga eksak dan numeriknya beda. Berarti ada yang salah dari perhitungan itu. Apakah kurvanya salah atau apalah ya, nggak tahu. Nah, ini contoh, ini kan pakai Horton ya, pakai apa namanya, Horton. Nah, di sini yang efektifnya itu ini, yang jadi banjir sebenarnya cuma ini, ya, cuma yang merah ini. Oke, saya kira gitu. Tuh satunya lagi, kalau kita ingin ini kan, kita tinggal nambahkan aja di sini, ya, misal di sini, ini, misalnya, baiknya sih nambahinnya di tengah sini ya, ini. SCS Schneider dimatiin dulu ya. Misalnya di sini tambahin. Jadi di sini Anda tulis gini, SCS segi. Ya. Nah ini tinggal Anda ambil dari ini nih, dari yang paling bawah sini. Ini SCS segitiga. Yang ini nih ya, yang paling ujung kanan, Anda lihat di sini. Saya segitiga H di sini. Ya, oke. Jadi itu cara buatnya begitu. Output ya di sini. Ini udah benar, tinggal Anda klik di situ. Nah, terus udah ini Anda juga harus ini ya, harus ikut sini. Ini tarik, itu tuh menunjukkan harga maksimumnya. Ya, maksimumnya ini 725. Berarti ini kira-kira di mana, tinggal Anda ini copy paste ke bawah ya, sesuai dengan periode ulangnya. Jadi nanti Anda dapat tabel ini di update ya untuk das. Jadi ini untuk satu das, nanti Anda punya tabel ini ya. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, kedengeran Pak. Ya, Pak. Oke ya, jadi untuk setiap das Anda punya tabel seperti ini. Ya, Nakayasu berapa. Yang sebagai rule of thumb, nah ini sekarang apa nih, gamma 1 yang ini ya, yang kami keluar nih gamma 1 ya. Ini kelihatannya kan nggak beda jauh, tapi kalau dihitung dari volume itu apa, salah ini, salah kurang 20% lah ya, kurang lebih. Tapi tidak terlihat salah gitu. Orang nggak tahu kalau ada tanpa ada kontrol lain. Makanya nanti yang dapat tugas gamma 1 tolong dicek ya. Saya tidak minta semua digambar ya, karena kan ada 32. Tapi minimal Anda satu-satu ngecek untuk 32 das itu mana saja yang salah. Saya sebenarnya sudah buat, cuman Anda cek lagi ya.
Juga nanti yang untuk SCS, untuk yang ini nanti kita di terakhirnya semua hasil pengecekan ketelitian itu digabung dan kita buat kesimpulan bersama ya untuk 7 hidrograf yang selain TB12 ya, saya kira gitu. Nah sekarang Dharma Alpha belum ketemu juga ya, karena Dharma Alpha itu kenapa penting? Karena ada beberapa hidrograf yang tidak didefinisikan persamanya. Kalau tadi kan segitiga, Anda bisa buat persamanya kan, ya betul? Naiknya berapa, turunnya berapa ya. Tapi kalau Dharma Alpha itu dia titik, yang titik. Nah itu kita cari. Nah itu barusan saya kirim metode HKR ya, Hickok, Keppel dan Rafferty ya, itu ada. Ini ada bentuk tabel nih ya, bentuk tabel, tabelnya seperti itu. Nah nanti ini mungkin pakai ini aja ya, pakai apa?